Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Ginting, NPM 1901070055 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen, Kota Pematang Siantar. Di sini saya akan menjawab 4 buah pertanyaan untuk mata kuliah profesi pendidikan sebagai berikut. Sertifikasi guru merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh seorang guru agar bisa dikatakan sebagai pendidik yang profesional. Dengan adanya sertifikasi ini, menunjukkan bahwa seorang guru telah melalui pelatihan terlebih dahulu sebelum menjadi seorang pendidik. Tetapi kenyataannya di lapangan, masih banyak guru-guru yang memiliki sertifikat ini tetapi tidak profesional dalam tugasnya. Beberapa contoh ketidakprofesionalan guru misalnya, yang pertama itu guru sering telat. Masih banyak guru yang sering telat untuk masuk ke dalam kelas. Apabila seorang guru telat di les pertama pembelajaran, masih bisa dimaklumi mungkin dikarenakan jarak rumah yang jauh atau mungkin ada sedikit kendala di saat perjalanan menuju sekolah. Walaupun masuk bukan di les pertama, misalnya masuk di les keempat atau les kelima, tapi tetap saja telat. Yang kedua, ada guru yang sering keluar kelas tanpa alasan yang jelas. Saya pernah dulu masuk ke dalam kelas yang dimana gurunya mengajar hanya 20 menit. Setelah itu guru tersebut izin untuk ke kamar mandi. Dan itu sering sekali dilakukan, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali selama saya belajar dengan guru itu. Ketiga, masih ada guru yang menggunakan kekerasan di lingkungan sekolah. Masih ada beberapa guru yang melakukan kekerasan kepada siswa yang tidak melakukan perintah dari guru tersebut, ataupun di saat para siswa melanggar peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Padahal, tindak kekerasan di sekolah tidaklah diperbolehkan. Keempat, masih ada guru yang merokok di lingkungan sekolah. Bukanlah sebuah masalah besar apabila seorang guru merokok di saat berada di ruang guru. Walaupun tetap saja itu hanya akan menjadikan cerminan yang buruk untuk para siswa, tetapi tidak terlalu bermasalah apabila itu dilakukan di saat berada di ruang guru. Tetapi masih banyak juga guru yang merokok pada saat mengajar, dan itu sudah jelas menjadi contoh buruk bagi seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Yang kelima, masih banyak guru yang membuang sampah sembarangan. Padahal pelaturan di sekolah kan sudah jelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi masih banyak guru yang melanggar peraturan tersebut. Dengan beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak guru yang bersertifikat tetapi tidak profesional dalam kerjanya. Jadi guru-guru yang lulus dalam sertifikasi belum tentu akan menjadi guru ataupun pendidik yang benar-benar profesional dalam kerjanya. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah-masalah yang tadi telah disebutkan. Pertama, tidak adanya rasa tanggung jawab dari guru-guru tersebut. Apabila seorang guru memiliki rasa tanggung jawab, pasti dia akan bekerja dengan baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Tetapi karena guru-guru tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, makanya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Kedua, aturan-aturan yang tegas. Sudah banyak peraturan-peraturan yang terdapat di sekolah, tetapi masih banyak peraturan yang tidak menunjukkan ketegasan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut. 3. Tindak tegas dari kepala sekolah. Seharusnya apabila terjadi kesalahan dan pelanggaran peraturan oleh para guru, maka kepala sekolah harus berani mengambil tindak tegas kepada guru-guru tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dengan adanya tindakan tegas kepada guru-guru yang telah melanggar, maka akan membuat guru-guru lain tidak berani untuk melanggar peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat, kelonggaran dalam keamanan dan juga pengawasan. Sistem keamanan dan pengawasan sebenarnya sudah ada di setiap sekolah, tetapi sistem keamanan dan pengawasan tersebut belum bisa menjangkau seluruh bagian dari sekolah. Jadi di tempat-tempat yang kurangnya keamanan dan juga pengawasan, disitulah sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa guru.
Yang kelima, kurangnya penggunaan teknologi di sekolah. Di beberapa sekolah, sudah banyak digunakan teknologi CCTV dan juga fingerprint scanner. Tetapi masih banyak juga sekolah yang tidak menggunakan teknologi tersebut untuk menjaga keamanan dan melakukan pengawasan secara real time di lingkungan sekolah. Selanjutnya, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh LPTK agar para mahasiswanya tidak menjadi seorang pendidik yang melakukan pelanggaran seperti yang tadi telah disebutkan. Yang pertama itu dengan penggantian kurikulum. Kemungkinan dengan penggantian kurikulum dapat mengubah hasil dari para mahasiswa lulusan LPTK untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Yang kedua, pengenalan teknologi kepada seluruh mahasiswanya. Dengan pengenalan teknologi kepada seluruh mahasiswanya, jadi apabila nanti mahasiswanya telah menjadi seorang pendidik dan apabila teknologi tersebut digunakan di sekolahnya, maka dia dapat menggunakan teknologi itu dengan baik dan tidak menjadi orang yang gaptek atau gagap teknologi. Yang ketiga, penanaman rasa tanggung jawab kepada seluruh mahasiswanya. Dengan penanaman rasa tanggung jawab kepada seluruh mahasiswanya, maka para mahasiswa tersebut akan menjadi calon-calon pendidik yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap seluruh pekerjaannya, sehingga itu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya kerjasama antara LPTK dengan sekolah-sekolah. Dengan cara ini, LPTK dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Jadi, setelah mengetahui kesalahan tersebut, maka LPTK dapat menyusun aturan-aturan dan juga cara-cara agar kelak para mahasiswanya menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Yang kelima, sanksi yang tegas. Jadi sebaiknya di LPTK itu setiap mahasiswa diberikan peraturan-peraturan yang sama seperti di sekolah, dan apabila melanggar langsung diberikan sanksi yang tegas. Dengan cara itu, maka mahasiswa-mahasiswa lulusan LPTK sudah memiliki rasa patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada karena sudah dilatih selama berada di LPTK. Selanjutnya, langkah-langkah solutif yang dapat dilakukan oleh sekolah agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara ini karena adanya ketidakprofesionalitasan kerja. Yang pertama, adanya tambahan pengawasan. Dalam hal ini, sekolah dapat mempekerjakan beberapa orang yang dilakukan untuk mengawasi setiap kelas secara bergilir, sehingga apabila terjadi pelanggaran di kelas, para pengawas tersebut dapat mengetahuinya dan dapat membuat laporan ke kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nantinya dapat melakukan tindak tegas kepada guru-guru tersebut. Yang kedua, penerapan sanksi yang tegas oleh kepala sekolah. Jadi, apabila ada guru yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kepala sekolah harus mengambil tindak tegas kepada guru-guru tersebut, baik dengan menghukumnya atau memberikan surat peringatan, sehingga membuat guru tersebut jera dan membuat para guru-guru yang lain merasa takut dan akan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Teknologi di sini misalnya fingerprint maupun face recognition. Apabila teknologi-teknologi tersebut diterapkan di sekolah-sekolah, terkhusus untuk para guru melakukan absensi, maka para guru akan takut dan akan hadir tepat waktu karena data yang diberikan oleh alat-alat teknologi tersebut merupakan data yang pastinya sudah valid. Yang keempat, pemasangan CCTV di seluruh sudut sekolah. Dengan pemasangan CCTV di seluruh sudut sekolah, maka akan dapat dilakukan pengawasan di seluruh lingkungan sekolah tanpa terkecuali, maka akan dapat melakukan pengawasan dengan lebih mudah karena CCTV dapat bekerja sepanjang waktu. Dengan cara ini, pelanggaran di sekolah jelas pasti dapat diperkecil karena semua warga sekolah akan takut apabila terlihat di CCTV pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kelima, pengetesan kepada seluruh guru yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, para guru akan berusaha untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi ke depannya karena akan dilakukan tes secara berkala, sehingga tidak ada lagi guru yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kemampuan
untuk mendidik, dan malah sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Kira-kira begitulah pendapat dari saya untuk menjawab 4 buah pertanyaan tersebut untuk mata kuliah profesi pendidikan. Sekian dan terima kasih.